Baik, di sini Ramadan Askia Salim dari Prodi PKI UIN Seisu Purwokerto akan memperlihatkan kepada Anda praktik konseling dengan pendekatan psikoanalisisnya Sigmund Freud, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Silahkan. Tadi saya yang kemarin juga chat Anda Ya. dari WA itu saya untuk minta apa ya, dibimbing secara konseling. Oh, dengan Mas. Mas Muhammad Sultan. Oh, oke, yang ini tadi kemarin apa ya? Janjian sudah. Oh ya, oke. Oh, langsung mulai saja. Ya, baik. Silakan untuk Mas Sultan untuk duduk senyaman mungkin. Seperti sekarang, boleh sila, gitu. Boleh apapun itu. Meluruskan kaki juga boleh. Sudah. Sudah. Silakan Mas Sultan untuk menghadap saya. Ya. Kemudian apakah Mas Sultan itu sudah sangat bersedia untuk bercerita kondisi mental, kondisi perasaan Mas Sultan, apakah siap untuk bercerita? Siap. Baik. Saya Ramadan Asya Salim di sini sebagai konselor untuk Anda. Untuk sesi konseling pada kali ini ada 15 menit sesuai dengan perjanjian kita kemarin di chat WA. Seperti itu. Baik, apa yang menjadi alasan utama Anda mengapa menghubungi saya dan kenapa mendatangi saya? Jadi gini Mas, saya memiliki beberapa permasalahan dalam menjalani hidup. Nah di situ saya ada keraguan hati atau kegelisahan bahwasannya apa-apa yang setiap saya melihat teman sebaya saya itu rata-rata sudah pada berhasil dalam apa yang mereka cari. Jadi yang saya rasa ini, kenapa saya masih seperti itu aja? Bagaimana apa yang harus saya lakukan ke depannya, dan juga apa yang harus saya terapkan supaya nantinya hati saya bisa lebih tenang dan mau untuk bergerak untuk berusaha. Kemudian Mas Sultan, apakah dengan ketertinggalan Anda di saat melihat teman-teman Anda yang sudah, ya mungkin anggapan Mas Sultan itu teman-teman Anda sudah saya sudah sukses, sudah, dan Mas Sultan merasa tertinggal, apakah seperti itu? Betul sekali Mas. Nah, apabila seperti itu, apakah dalam sebuah perjalanan hidupnya Mas Sultan itu ada sebuah tragedi di masa lalu yang menjadikan Mas Sultan itu sulit untuk berkembang? Coba kalau ada ceritakan. Jadi paling yang sering dirasa itu ketika teman sebaya atau misal kayak teman sekelas atau teman seangkatan itu sudah pada berhasil untuk impiannya, itu yang terjadi pada saya itu biasanya cemoohan dari keluarga. Jadi kadang ada yang nanya, kamu kok nggak ini itu, lihat itu teman kamu yang sudah pada sukses, apa kamu nggak malu? Nah itu yang membuat saya terasa apa ya, berpikir dua kali lagi. Jadi saya itu kayak sering melamun gitu loh Mas. Sering melamun kayak orang gila gitu. Melamun, mikirin apa nggak jelas, tatapan kosong. Nah seperti itu. Terus mungkin kalau pertanyaan jenengan tentang tragedi, saya rasa tidak ada suatu tragedi yang serius untuk saya. Tapi paling paling cuma itu aja. Tidak ada tragedi, tapi mungkin kayaknya
dari diri saya sendiri loh. Jadi ketika Mas Sultan itu masih terdistraksi oleh lingkungan, mungkin ada omongan-omongan dari orang-orang sekitar Mas Sultan atau bahkan dari orang tua Mas Sultan sendiri tentang kemajuan Mas Sultan bagaimana yang menjadi kendali Mas Sultan. Saya mau tahu itu apa saja. Maksudnya kendali itu gimana mas? Jadi dalam dalam menjalani kehidupan itu ada dua, mengenai aspek yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan emosi kita, perasaan kita, atau mungkin cara kita mengambil sudut pandang, ya, atau yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak berada di bawah kontrol kita adalah pertama takdir, penerimaan takdir, takdir buruk, takdir baik, itu semua kita tidak tahu dan itu di luar kontrol kita. Coba saya ingin tahu apa saja yang menjadi kendali Mas Sultan. Mungkin yang bisa saya kendalikan itu untuk sementara ini paling kayak apa ya, dalam diri sendiri aja lah. Seperti misal ketika menghadapi itu semua, sebenarnya saya itu memiliki prinsip bodo amat, nggak usah dipikirin. Tapi lama kelamaan itu yang tidak bisa saya kendalikan itu emosional terhadap orang-orang yang kadang menanyakan hal tersebut, yang apa ya, yang saya rasa itu tidak mengenakan hati. Jadi ketika ada orang yang berkata seperti itu, saya lebih baik menyingkir dan berpikir untuk kedepannya apakah saya harus berubah atau hanya ajak seperti ini saja. Nah itu paling yang bisa saya kendalikan, seperti diri sendiri terkait ingin bergerak seperti apa, terus apa ya, ya seperti itu aja. Paling yang tidak bisa dikendalikan itu ibaratnya kayak haters ya. Nah itu kan tidak bisa dikendalikan karena apa ya, ya diri sendiri aja susah apalagi ngurusin orang lain. Nah begitu. Ya, seluruh yang bisa dikendalikan Mas Sultan itu bisa dikendalikan, maka semua akan tertuju pada sebuah solusi. Tapi apakah di kendalinya yang harus dikendalikan Mas Sultan itu ada yang tidak bisa dikendalikan? Apa kalau ada ceritakan? Yang dari diri saya yang tidak bisa dikendalikan, Yang seharusnya bisa. yang seharusnya bisa tapi malah tidak terkendali, apa sih ya, justru saya bingung. Benar-benar bingung. Yang harusnya bisa dikendalikan tapi tidak terkendali, ya paling itu mas. Oh iya, terkadang kan manusia tidak ada yang bodoh, hanya malas. Nah rasa malas itu yang sebenarnya bisa dikendalikan, tapi untuk saya ini saat ini susah untuk dikendalikan. Nah itu kan yang terjadi, mungkin efek dari rasa malas tersebut yang menjadikan saya tertinggal dari orang-orang lain, seperti itu. Berarti setelah ditelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya yang dialami Mas Sultan itu adalah bukan karena terdistraksi oleh lingkungan, karena Mas Sultan bilang sendiri bahwa Mas Sultan itu sangat-sangat bodoh amat dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan apapun omongan orang lain. Mas Sultan tetap Mas Sultan. Tapi yang membuat menjadi suatu permasalahan di dalam hidup Mas Sultan adalah satu, rasa tidak ingin bergerak. Melihat orang lain maju, ya udah, ya sana maju sendiri saja. Orang-orang Mas Sultan, orang-orang sekitar Mas Sultan itu, teman-teman Mas Sultan segala macam itu semua sudah sukses dengan impian-impiannya yang seperti Mas Sultan tadi bilang. Kemudian Mas Sultan merasa bahwa ya sudah, bodoh amat itu mungkin baik untuk
aspek-aspek yang negatif bagi Mas Sultan. Tapi untuk aspek-aspek yang positif, masukan-masukan positif, tapi Mas Sultan bodo amat, tidak menjadikan itu sebuah motivasi, tidak tidak menjadikan itu sebuah rasa kebangkitan untuk Mas Sultan. Itulah makanya bodo amat harus ditempatkan di tempat yang benar. Itu. Kemudian mengenai rasa malas. Kenapa rasa malas itu dibiarkan saja oleh Mas Sultan tetap hinggap di dalam diri Mas Sultan? Sebenarnya kalau rasa malas dibiarkan saja tetap menghinggap dalam diri saya itu sesuatu yang apa ya, sulit untuk dikontrol. Karena selain rasa malas saya juga ada kegelisahan dalam hati. Terkadang saya itu heran dengan orang-orang yang gampang sekali untuk termotivasi hanya dengan melihat kata-kata seseorang atau orang-orang yang pintar. Nah, itu orang-orang kok bisa termotivasi hanya dengan kata-kata tersebut. Nah, saya itu apakah saya memiliki hati yang sudah tertutup atau gelap sehingga saya ketika terdengar kalimat-kalimat yang ibaratnya quotes motivasi kehidupan itu tidak mempan kepada saya. Jadi, nah, rasa malas tersebut mungkin bukan hanya tentang fisik saja, tetapi dalam dalam hati yang terdalam mungkin juga memiliki perihal yang sama, yaitu sama-sama malas. Baik itu secara apa ya, secara non fisik dan fisiknya itu emang kayaknya sudah terukir jelas bahwa malas itu tidak bisa hilang gitu. Nah, itu yang saya yang tujuan saya datang kemari itu ingin berkonsultasi dengan Anda terkait bagaimana cara menggerakkan rasa malas tersebut, tapi bukan pertanyaan tentang kenapa rasa malas itu ada dalam diri Anda. Nah, itu saya bingung kalau menjawab. Jadi saya melempar balikan bagaimana cara saya menggerakkan rasa malas tersebut menjadi mungkin semangat atau dan lain-lain. Baik. Kenapa saya menanyakan itu? Agar Anda bercerita tentang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Mas Sultan itu bisa menghilangkan rasa malas? Mas Sultan tidak terpengaruh oleh quotes-quotes Islami, quotes-quotes kehidupan motivasi, tidak, sangat-sangat tidak berpengaruh, dan tidak ada ya sepasang feedback dari Mas Sultan untuk menanggapi stimulus itu. Rasa malas itu bisa dibangkitkan, maksudnya dihilangkan dengan salah satu cara yang sangat-sangat berkaitan dengan Mas Sultan adalah Mas Sultan itu ternyata itu sangat peduli dengan apapun yang dilontarkan oleh orang-orang sekitar, walaupun bodo amat. Pedulinya apa? Ya karena Mas Sultan menanyakan itu kepada saya. Karena kalau Mas Sultan bercerita bahwa oh iya, lingkungan saya itu selalu mencemooh saya karena saya tidak berkembang, itu berarti Mas Sultan peduli dengan lingkungan, walaupun aslinya Mas Sultan setelah kejadian itu bodo amat. Nah, jadi pertama, ada rasa tidak terima. Itu yang Mas Sultan harus ada dalam diri. Tidak terima bahwa Mas Sultan itu tertinggal. Mas Sultan boleh terima tentang apapun itu di dunia, tentang apapun itu, dan bahkan harus menerima tentang takdir baik dan buruk, itu malah harus menerima. Tapi tentang ini kaitannya untuk mengatasi rasa malas ini, dan ada cerita bahwa Mas Sultan itu ada cemoohan dari teman-teman, ada cemoohan dari lingkungan, itu dimanfaatkan oleh Mas Sultan sebagai motor penggerak. Mas Sultan tidak terima bahwa Mas Sultan itu dicap sebagai orang malas karena orang lain sudah maju. Oh, saya terima saja. Oh, saya tidak terima lah, saya tidak terima dong, seperti itu. Jadi penjelasan dari Anda itu membangkitkan apa ya, suatu yang baru. Saya baru tahu bahwa seharusnya saya itu tidak terima dengan semua hal tersebut. Mungkin untuk kedepannya dengan mungkin apa ya, kata-kata dari orang lain seperti ya yang melukai hati itu bisa menjadi motivasi seperti itu ya, dan itu kemungkinan
yang saya tangkap dari penjelasan Anda itu kemungkinan dari kata-kata atau tanggapan orang lain tentang saya itu bisa menjadi suatu hal yang membuat saya itu bisa bergerak dan berubah seperti itu. Ya, mungkin yang saya tangkap dari kata Anda tersebut, ketika rasa malas itu bisa bertahap untuk berubah. Nah, salah satunya mungkin hati juga bertahap ikut berubah atau mengikuti lah. Ibaratnya kalau orang melakukan kebiasaan yang istiqomah secara terus-menerus itu pasti akan merubah suatu hal yang lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Baik, boleh saya simpulkan Mas Sultan tentang sesi konseling kita hari ini? Jadi dari awal adalah Anda itu sebenarnya tidaklah peduli dengan lingkungan sekitar, tapi ketidakpedulian Anda malah menunjukkan bahwa Anda peduli dengan Anda bertanya tentang kenapa saya bisa menjadi malas, walaupun orang-orang sekitar saya sudah sukses, sudah maju, dan saya malah menerima saja cemoohan-cemoohan dari orang-orang di sekitar saya. Maka untuk tahap lanjut dari permasalahannya Mas Sultan dalam artian untuk menemukan solusi adalah dengan rasa Mas Sultan untuk tidak terima dengan cemoohan-cemoohan yang menjatuhkan Mas Sultan. Tidak terima itu tersebut adalah pengaplikasian, implementasi untuk bergerak ke aspek-aspek yang positif. Tidak terima juga dengan Mas Sultan, dengan teman-teman Mas Sultan yang sudah sukses, sudah maju atau sudah memiliki uang segala macam. Tapi Mas Sultan itu di situ adalah tidak terima dengan kemajuan mereka. Tidak terima tersebut diaplikasikan dengan Mas Sultan bangkit. Tidak menerima begitu saja. Oh, mereka sudah kaya, sudah silakan. Oh, mereka sudah lulus dari UIN, ya silakan. Malah jangan seperti itu. Mungkin boleh ditanamkan rasa tidak terima, tapi bukan tidak terima negatif, tapi menuju ke aspek yang positif, yaitu dengan Mas Sultan bangkit dan akhirnya malas hilang, Mas Sultan lulus UIN dan jadi orang kaya. Seperti itu Mas Sultan. Ya. Sesi konseling berakhir dan sudah 15 menit sesuai perjanjian dari awal. Ada penutup dari saya. Hiduplah bersama senyuman dan bersahabatlah dengan kehidupan.